Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah berjudul Konsep-konsep Generalisasi dan Teori Sosiologi. Saya Novarianti ditemani oleh Dia Zahra dan Salma Putri Nadiani. Saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar sosiologi. Yang pertama ada struktur sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan unsur-unsur pokok dalam dunia sosial yang meliputi lapisan sosial beserta nilai dan norma sosial dan interaksinya dengan institusi sosial. Secara sederhana, kita bisa melihat sebuah kampung yang pada malam takbiran begitu ramai anak-anak membawa obor. Kita bisa katakan bahwa struktur sosial masyarakat di kampung itu didominasi muslim yang menjalankan tradisi takbiran pada malam lebaran. Seperti yang disampaikan sebelumnya, struktur sosial mencakup nilai dan norma. Yang kedua ada sistem sosial. Sistem sosial adalah proses berpola yang menunjukkan hubungan-hubungan sosial, baik individu atau kelompok. Misalnya, seseorang yang menempati posisi sosial sebagai sekretaris desa akan dihormati oleh warga sekitarnya. Kita dapat mengatakan, begitulah sistem sosial yang ada di masyarakat desa bekerja. Yang ketiga, proses sosial. Proses sosial adalah pengaruh yang sifatnya timbal balik dalam lingkup kehidupan sosial. Misalnya, keputusan untuk menyekolahkan anak dipengaruhi oleh umur si anak, kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan atau kualitas sekolah dan guru yang ada. Proses sosial meliputi hubungan timbal balik beberapa aspek yang kompleks tersebut dalam sebuah kehidupan sosial. Yang keempat, lembaga sosial. Lembaga sosial atau institusi sosial atau peranata sosial adalah suatu sistem yang menunjukkan keterjalinan antara nilai dan norma untuk mewujudkan kehendak sosial atau menjalankan fungsi sosial. Contoh lembaga sosial dalam kehidupan sosiologi adalah keluarga. Di Indonesia, keluarga merupakan unit terkecil dari institusi sosial. Dalam keluarga, terdapat keterjalinan nilai dan norma yang diorientasikan untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Yang kelima, organisasi sosial. Organisasi sosial memiliki kemiripan dengan institusi sosial. Organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai hubungan kerjasama antar individu yang mengorientasikan pola perilaku anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana, kita bisa melihat perkumpulan formal seperti partai politik sebagai organisasi sosial. Kita juga bisa melihat supporter sepak bola yang mengorganisir dirinya ketika timnya bertanding sebagai organisasi sosial. Yang keenam, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan struktur dan lapisan sosial serta hubungan di dalamnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketujuh, individu. Kata lain individu adalah personal, perorangan, atau private. Individu dalam sosiologi biasanya berperan sebagai subjek atau agensi. Subjek atau agensi secara implisit memiliki kekuasaan, kehendak, kebebasan untuk bertindak. Namun kekuasaan, kehendak, atau kebebasan tersebut tidak berada di ruang hampa, melainkan selalu dalam konteksnya sehingga ada hubungan antara tindakan subjektif dengan lingkungannya, antara agensi dengan struktur. Yang kedelapan, masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling bergaul dan berinteraksi dalam suatu pola yang acak. Secara esensi, masyarakat yakni kumpulan individu dengan pola interaksi, hubungan, dan kepentingannya. Yang kesembilan, kelompok. Kelompok lebih dekat pengertiannya dengan masyarakat, yaitu kumpulan individu. Dalam kelompok juga ada interaksi dan polanya. Namun penekanan pada pengertian kelompok selalu berada sekitar kerjasama dan rasa kepemilikan tiap anggotanya. Kelompok memiliki orientasi bersama sehingga di dalamnya kerjasama lebih dominan ketimbang kompetisi. Yang terakhir ada komunitas. Komunitas juga merupakan kumpulan individu namun dengan wilayah teritori tertentu. Pada perkembangannya, komunitas lebih banyak diikat pada kesamaan visi, kepentingan, atau bahkan hobi ketimbang teritori. Dikotomi konseptual paling populer adalah komunitas pedesaan dan komunitas urban. Sekarang, era digital memunculkan komunitas online yang lebih relevan didefinisikan dengan interaksinya ketimbang teritorinya. Nama saya Dia Zahra Tri Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang generalisasi dalam sosiologi.
Sebagian ahli sosiologi mengasumsikan bahwa tingkah laku manusia adalah sistematis dan terpolakan, dan sudah menetapkan sebagai tujuan utama untuk penemuan dalil-dalil mereka, seperti proporsi-proporsi mereka yang dapat berperan untuk membangun teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku manusia. Kita menandai lebih awal sosiologi ditandai oleh suatu kelangkaan tentang teori empiris dan beberapa susulan pertimbangan mungkin untuk status teori sosiologi yang sekarang. Teori terdiri dari pernyataan empiris yang disebut generalisasi atau dalil. Kadang-kadang generalisasi disebut prinsip dan hukum, tetapi istilah ini pada umumnya disediakan untuk generalisasi dengan penerapan yang paling luas. Generalisasi sosiologi sering memecahkan atau berubah ke bawah situasi dan kondisi-kondisi tertentu, atau kekurangan banyak pendukung empiris. Bagaimanapun sedikitnya beberapa hukum sosiologi ada, tetap ada konsensus sedikit tentang berapa banyak ada sebab para ahli sosiologi tidak setuju pada apa yang terdapat pada suatu hukum. Berikut ini adalah contoh-contoh yang digeneralisasikan dalam sosiologi. Yang pertama ada masyarakat. Pada hakikatnya masyarakat itu diibaratkan sebuah sistem, di mana di dalamnya terdiri atas beberapa unsur atau elemen yang memiliki fungsinya masing-masing dan saling memiliki keterkaitan antar unsur atau elemen tersebut dalam berproses untuk mencapai suatu tujuan. Kedua adalah peran. Di era globalisasi ini, peran antar negara dan bangsa dalam mengontrol ataupun mengendalikan informasi sudah semakin jauh berbeda. Berbagai tantangan baru yang beroperasi serentak dalam suatu waktu di tingkat planet mengidentifikasikan semakin sinarnya batas-batas kedaulatan dan otonomi politik, budaya, dan ekonomi yang dapat mengikis integritas dan otonomi suatu bangsa dan negara. Yang ketiga ada norma. Sebagai konsekuensi adanya perubahan sosial, para pendukung aliran evolusi beranggapan bahwa norma-norma sosial pun ikut berubah atau berevolusi. Bahkan menurut Herbert Spencer, seluruh alam itu baik yang berwujud non-organis, organis, maupun superorganis atau kebudayaan, semuanya berevolusi karena didorong oleh kekuatan mutlak yang disebut evolusi universal. Keempat adalah sanksi. Sanksi yang merupakan suatu rangsangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan merupakan kaidah hukum yang selalu ada dalam masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai ketertiban sosial. Apakah seseorang pelanggar hukum akan dikenakan sanksi represif atau kuratif? Yang terpenting adalah masyarakat dan pemerintah harus menyediakan langkah restitutif yang komprehensif dalam mengembalikan nama baik dan kedudukan seseorang yang menyangkut hari depan dan kehormatannya. Yang kelima, interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi baik secara individual maupun kelompok. Interaksi sosial itu bisa terjadi melalui proses-proses sugesti, identifikasi, simpati, dan imitasi. Ada konflik sosial. Manusia hidup selalu berkelompok dari dua individu atau lebih, di mana dalam kelompok tersebut saling berinteraksi dan tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam interaksi manusia itu pula selalu terkandung benih-benih konflik, baik itu konflik rasional maupun irasional. Konflik-konflik sosial yang rasional kecenderungannya dapat dikelola secara positif bila dikategorikan sebagai bagian integral dalam dinamika sosial. Sedangkan konflik-konflik irasional merupakan tipe konflik yang bersifat disfungsional. 7. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang menunjuk kepada perubahan fenomena sosial, baik individu maupun kelompok, pada struktur maupun proses sosial, pada hakikatnya dapat dipelajari baik itu tentang sebab-sebab terjadinya, bagaimana proses perubahan itu terjadi, maupun pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh perubahan sosial tersebut. Yang kedelapan ada organis sosial. Organis sosial pada hakikatnya merupakan artikulasi sosial dari bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan fungsional. Suatu organisasi sosial, jika salah satu unsur atau komponennya itu tersumbat, dapat menimbulkan disorganisasi sosial. Sebagai contoh, jika lembaga yudikatif tidak mampu mengemban tugasnya sebagai lembaga peradilan, maka yang terjadi bukan sekedar partisipasi politik mereka menjadi menurun, melainkan dapat terjadi suatu bentuk masyarakat yang anarkis. 9 adalah penyimpangan. Munculnya penyimpangan yang sering dikaitkan dengan perilaku yang berbeda dan aneh tidak disebabkan oleh suatu faktor penyebab, bisa karena faktor ketidaktahuan atau kurang wawasan, pergeseran standar, ambivalensi moral, dinamika sosial, inkonsistensi tindakan, atau sebagainya.
Yang 10 adalah globalisasi. Era globalisasi ditandai oleh menipisnya batas negara, bangsa secara politik, ekonomi, dan budaya. Sebab pada era globalisasi tersebut, pengaruh aspek teknologi informasi khususnya sedemikian cepat meluas dan mudahnya akses informasi-informasi. Kendati pun hal itu terjadi di belahan bumi yang terpencil. Yang ke-11 adalah patronase. Patronase seringkali menimbulkan korupsi. Sumber-sumber publik dipakai sebagai sumber penyuapan. Individu-individu yang berhutang karir, posisi kepada patron, mereka akan dipaksa untuk melaksanakan tindakan-tindakan ilegal. Hak-hak warga negara diletakkan di bawah hak istimewa para klien. Yang ke-12 adalah kelompok. Dalam sosiologi sangat berkepentingan dengan studi tentang kelompok, sebab melalui kajian tentang kelompok tersebut dapat mempelajari berbagai hubungan yang bersifat kebiasaan atau habitual, melembaga atau yang bertahan lama yang biasanya terjalin antar kelompok. Dalam kelompok itu sendiri dipandang sebagai elemen penting dalam struktur sosial. Yang ke-13 ada patriarki. Dalam masyarakat modern sekarang ini, sistem masyarakat patriarki sering mendapat reaksi dari kaum feminis. Kaum feminis tersebut berasumsi bahwa perbedaan-perbedaan biologis antara pria dan wanita tidak harus diperhitungkan. Yang ke-14 ada hierarki. Bagi seorang anggota militer semestinya memahami hierarki, kepangkatan, dan jenjang komando yang berlaku dalam kesatuannya. Hal ini akan berbeda dengan sistem masyarakat sipil yang menekankan prinsip-prinsip egaliter dan kesetaraan lainnya yang lebih demokratis. Perkenalkan, nama saya Salma Putranadiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori sosiologi. Teori sosiologi yang pertama, ada tindakan sosial dan sistem sosial yang dikemukakan oleh 4 tokoh. Yang pertama ada Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, Emil Durkheim, dan Max Weber. Di sini Parson menggunakan alat tujuan yang intinya pertama, tindakan itu diarahkan pada tujuannya atau memiliki suatu tujuan. Yang kedua, tindakan itu terjadi dalam situasi di mana beberapa elemennya yang sudah pasti. Yang ketiga, secara normatif, tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan. Lalu di sini ada teori sistem sosial. Teori sistem sosial ini dikemukakan oleh Parson. Parson beranggapan, yang pertama, masyarakat merupakan satu bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, hubungan pengaruh saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut. Jadi, mereka semua tuh harus memiliki hubungan timbal balik. Nah, yang ketiga, sekalipun integrasi sosial tidak tercapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah yang dinamis. Sekalipun terjadi disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan itu pasti terjadi, tapi lama-kelamaan masalah tersebut akan teratasi oleh sendirinya. Nah, yang kelima, perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual melalui penyesuaian dan tidak berlangsung secara revolusioner. Yang kedua, ada teori evolusi sosial oleh Herbert Spencer. Herbert ini mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, masyarakat merupakan suatu organisme. Yang kedua, suku primitif berkembang sesuai dengan jumlah anggotanya. Yang ketiga, pertumbuhan masyarakat bukan sekedar menyebabkan perbanyakan atau penyatuan kelompok, tetapi juga menyebabkan kepadatan penduduk sehingga menyebabkan solidaritas, menimbulkan solidaritas gitu kan. Nah, yang keempat, masyarakat yang belum beradab bersifat homogen. Yang kelima, suku nomaden atau suku yang belum menetap, tidak mempunyai rumah, dipersatukan oleh kepala suku. Yang keenam, jenis kelamin ditentukan oleh ciri-ciri fisik. Yang ketujuh, kepemimpinan awalnya muncul dari keluarga. Kedelapan, wewenang dan kekuasaan seseorang ditentukan oleh kekuatan dan kecerdikan seseorang. Jadi, orang yang punya kekuasaan itu harus punya kekuatan atau dia pintar gitu. Yang kesembilan, kapasitas dan organisasi sosial mengalami berbagai formula evolusi, begitupun sistem pemerintah bertambah kompleks. Nah, yang ke-10, perkembangan ditandai dengan adanya pemisahan unsur-unsur religius dan sekuler. Lalu, teori yang ketiga, teori teknologi dan ketinggalan budaya oleh William Cockburn. Di sini, dia mengemukakan pendapat bahwa perilaku manusia merupakan produk warisan sosial atau budaya, bukan oleh faktor keturunan atau biologis gitu. Yang kedua,
Kenyataan sosial pada dasarnya terdiri atas pola-pola perilaku individu yang nyata dan ada konsekuensi-konsekuensinya. Yang ketiga, perubahan-perubahan budaya material mulai dari penemuan awal seperti perkakas tangan, komputer yang beroperasi dengan cepat, sampai satelit komunikasi. Yang keempat, kebudayaan non-material yang tidak mampu mengejar karena kecepatan perubahan dalam kebudayaan material yang terus melaju. Jadi kebudayaan yang bukan mesin-mesin gitu tuh ketinggalan terus, soalnya kebudayaan yang keempat ada teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Di sini Goffman tidak berupaya menitikberatkan pada struktur sosial, melainkan pada interaksi tatap muka atau kehadiran bersama. Teori ini dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam situasi sosial, seluruh kegiatan dan partisipan tentu disebut sebagai suatu penampilan. Para aktor adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan rutin. Tindakan rutin itu adalah tindakan yang dilakukan oleh kegiatan sebelum-sebelumnya, tindakan yang sudah ditetapkan oleh sebelumnya. Yang ketiga, seseorang dapat bertindak sangat meyakinkan atas tindakan yang diperlihatkan, walaupun sesungguhnya perilaku sehari-harinya tidak seperti itu. Yang keempat, karena itulah dapat dibedakan antara panggung depan dengan panggung belakang. Pada panggung depan, penampilan seseorang itu diatur secara teratur, itu sebagai sosok yang ideal, yang bagus-bagus diperlihatkan. Tapi yang kelima, pada panggung belakang terdapat sejenis masyarakat rahasia yang tidak sepenuhnya dapat dilihat oleh kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Di sini Giddens mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi yang berbeda dari mazhab sosiologi, interpretatif, fungsionalisme, dan strukturalisasi. Yang kedua, diperlukan rangka rekonstruksi daripada sintesis. Yang ketiga, praktik sosial harus dipahami sebagai kesesuaian dan tindakan. Yang keempat, rekonseptualisasi atas tindakan, struktur, dan sistem diawali dengan memandang praktik-praktik sosial. Yang kelima, mengetahui bagaimana berpartisipasi atau bagaimana cara bertindak. Yang keenam, peraturan bukanlah rumusan yang terisolir, namun peraturan merupakan pembangkit atau media praktik-praktik sosial. Dan yang ketujuh, subjek dipandang bukan sebagai objek, tetapi subjek menciptakan dirinya sendiri melalui partisipasi sosial. Lalu teori terakhir, teori yang keenam, ada teori globalisasi of nothing oleh George Reiser. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.